P4TK Bahasa Kemendikbudristek Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan fa'alaihi falyatafaddal mashkura muwaffaqan musaddada. Ahlan bikum Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Insyaallah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair ya Ustadzuna al-Karim. بعدين إن شاء الله سنعرض المواد المتعلقة بمنهاج اللغة العربية في هذا العصر إن شاء الله. طيب أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها المحاضرون والمدرسون والمدرسات الأعزاء وخاصة لرئيس مجمع المدرسين للغة العربية في محافظة جاكرتا يعني يا أستاذ الفاضل أحمد رجالي SAG والوكيل من مجمع مدرس اللغة العربية BDKI أستاذ Bangun Budi Satrio والأصدقاء الأعزاء وخاصة لفاتح هذا البرنامج وهي صاحب الفضيلة أستاذ فتح الرحمن. ما شاء الله. يا أستاذ. والحمد لله رب العالمين نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتواترة ومننه الغامرة وأياده المتكاثرة الذي قد جمعنا في هذا المكان المبارك في لقاء مهم جدا سنوي الذي يقال بكومباناس القديم يقال بأوبا Olimpiade Bahasa Arab والآن نسمى بكومباناس. إن شاء الله هذا البرنامج مهم جدا وجيد وممتاز وإن شاء الله مستمر والاستمرار لكل زمان حتى نموت. نادى الله سبحانه وتعالى إلى حضرته وإن شاء الله أبناؤنا وتلاميذنا وتلميذاتنا إن شاء الله سنواصل جهدنا في ترقية مهارة اللغة العربية لمن له حب ولمن له حق ولمن له اهتمام. صلاة وسلاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فأيها المدرسون والمدرسات للغة العربية في مجمع مدرس اللغة العربية في DKI أريد أن نعرض إلى الشاشة الأشياء المتعلقة بهماستنا التي يمكن هذا مهمة جدا لدافع من يريد أن يعلم اللغة العربية. طيب نعم الموجود في الشاشة. خلاص أستاذ خلاص. نعم طيب أولا أنا أريد أن أقدم إليكم القصة بين الكياي وسنتري. بين الكياي وسنتري هذه محادثة صغيرة لكن عميقة. هناك حكمة قوية، حكمة عميقة، حكمة ثمينة جدا. نعم هناك محادثة بين كياي وسنتري أو بين سنتري وكياي. بين كياي جمعه كيوخ وسنتري جمعه سنتريون.
Santri, santriyani, santriyun. Amma kiai, kiai, kiaiani, wa kuyuh. Nah. Kama asy-syekh, syekhani, suyuh. Fa kiai, kiaiani, kuyuh. Nah. Hadhihi qamus minni. Nah, insyaallah sanasdir al-qamus insyaallah al-muta'alliqah bi al-mustalahat al-Indonesia wal Arabiyah. Awalan, santri sedang membersihkan akuarium. Ya, santri sedang membersihkan akuarium. Akuarium itu bahasa Arabnya Junainatul Asmak. Ya, kemudian dia melihat ada ikan arwana sangat indah warnanya. Tiba-tiba ada kiai di belakangnya. Kata kiainya, kamu tahu berapa harga ikan arwana itu? Kemudian kata santri, nggak tahu yai. Nggak tahu ya, coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah. Diambillah handphone oleh sang santri tadi, lalu dipoto ikan itu dan ditawarkan kepada tetangga sebelah. Setelah kemudian kembali, Pak Kiai bertanya, bagaimana? Ditawar berapa? Kata santri, 50.000 Kiai. Oh, 50.000. Kata Pak Kiai, coba tawarkan ke toko ikan. Kemudian kata santri, baik Pak Kiai, jalanlah dia ke toko ikan, ditawarkanlah ikan arwana itu kepada toko ikan. Kata Pak Kiai, bagaimana? Kata santrinya, Pak Kiai, 1 juta ditawar. Santri tadi mengira bahwa Kiai ini akan melepas ikan arwana tersebut karena harganya yang tinggi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kiai tadi mengatakan, sekarang coba tawarkan kepada Pak Munir. Ya. Di sini ada yang namanya Pak Munir? Tidak ada ya. Ini cuma sekedar penamaan saja ya. Ya, sekarang coba tawarkan kepada Pak Munir. Bawa bukti ini sebagai bukti bahwa ikan arwana ini pernah juara lomba ikan hias. Kata santri tadi, baik Pak Yai. Kemudian dibawalah ikan tadi lalu ditawarkan kepada Pak Munir. Kata Pak Yai, bagaimana? Kata santri, Pak Yai, ikan ini ditawar 60 juta. Santri itu kaget dan heran dengan harga yang fantastis. Luar biasa tingginya. Kata Kiai tadi, nak, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu kamu marah. Karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang menghargaimu. Jadi, kulluna ashkhas adi fi nazri man la ya'rifuna. Kita semua biasa di pandangan orang yang tidak mengenal kita. Wa kulluna ashkhas ra'i'un fi nazri may yafhamuna. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Wa kulluna ashkhas mumayyizun fi nazri man yuhibbuna. Itu ada kesalahan tulis, kita menjadi istimewa di pandangan orang yang mencintai kita. Fi nazri bizza. Aisa bisa. Wa kulluna ashkhasun maghrurun fi nazri man yahsudunana. Kita akan menjadi orang yang menjengkelkan dalam pandangan orang yang dengki pada kita. Wa kulluna ashkhasun sayyi'una fi nazri man yahqiduna alaina. Kita adalah orang yang jahat dan selalu berbuat buruk dalam pandangan orang yang selalu iri pada kita. Likulli ashkhas likulli syakhsin nazratuh. Setiap orang itu punya pandangan masing-masing. Fala tad'ab nafsaka lituhsina indal akhirin. Maka jangan capek-capek kita itu untuk menjadi tampak baik di mata orang lain. Ridon nas ghayatun la tudrok. Kalau kita mengharap semua orang senang, suka sama kita, itu mustahil. Waridallah ghayatun la tudrok. Ya, dan ridha Allah yang kita harapkan itu jangan kita tinggalkan. Fatruk ma la yudrok, tinggalkan yang tidak akan kita peroleh. Wadrik ma la yudrok, tapi cari, gapai, fokus pada ridha Allah yang pasti kita akan peroleh. Nah, teman-teman semua, para guru sekalian, siapapun kita
yang saat ini menjabat sebagai anggota MGMP atau ketua MGMP. Ini Pak Rojali salah satu kandidat calon ketua MGMP se-Indonesia nih. Ya. Jadi kalau Pak Rojali nanti naik jabatannya, lalu siapa yang menggantikan? Apakah Pak Budi Bangun? Apakah Pak Fatur Rahman? Apakah ustadz-ustadz atau ustazah yang lain? Ya, tetaplah kita terima. Karena setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelebihan. Jadi ketika kemudian ada yang tidak begitu menyukai kita, itu hal yang biasa. Semua tempat pasti kita akan temui itu. Tapi ingat, di tempat-tempat tertentu, pasti ketika kita menemukan situasi di mana orang mengenal kita, orang akan menghargai kita. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat bagaimana sebetulnya guru saat ini. Sekarang ada istilah guru penggerak. Ya, sekarang ada istilah guru penggerak. Kemarin saya mengajak Pak Ahmad Rojali untuk ikut dalam satu kegiatan bersama dengan para ketua-ketua MGMP Bahasa Asing, ya kumpul. Ya, di mana-mana sekarang semua diluncurkan program guru penggerak. Karena itu kita semua hendaknya berupaya untuk ikut atau mensukseskan atau berada minimal menjadi orang yang senantiasa mengikuti perkembangan. Kita ikuti saja perkembangan yang ada sambil kita kemudian beradaptasi di sana. Nah, guru penggerak dan sekolah penggerak. Jadi ada guru penggerak, ada juga sekolah penggerak. Bapak-bapak di sini yang sudah jadi guru penggerak, ya semoga nanti akan muncul guru-guru penggerak dan sekolah penggerak yang lain. Bergerak dan juga menggerakkan. Ya. Jadi ada muharrik, ya. Di Bapak Ibu nanti muharrik. Selain muharrik, Bapak Ibu juga menjadi muathir. Jadi Bapak Ibu nanti menjadi orang yang memengaruhi. Tapi selain muathir juga Bapak Ibu juga memberdayakan. Ya. Jadi muqawi, ya, muqawi. Jadi orang yang memberdayakan, orang yang menguatkan. Karena itu menjadi guru penggerak, setiap kita itu bisa. Bukan hanya orang-orang tertentu, tapi setiap kita bisa. Hanya bagaimana kita menempatkan posisi kita. Tetap jadi guru bahasa Arab. Kalau seandainya kita jadi guru penggerak, tetaplah jadi guru bahasa Arab. Kalau seandainya kita diminta jadi apapun. Jadi kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dan bisa dimanapun kita hidup. Yang penting kita tunjukkan kemampuan kita bahwa kita akan mampu sesuai dengan bidang kita. Disitulah orang akan menghargai kita. Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya sekolah penggerak ini muncul dari skema pendidikan yang memerdekakan, maka kemudian muncullah kurikulum 2021 atau yang disebut dengan kurikulum prototype. Nah, kurikulum prototype ini nanti akan Bapak Ibu peroleh CP-nya atau capaian pembelajarannya sudah di beberapa tempat sudah saya kirimkan. Pak Rojali juga sudah punya. Dan nanti Pak Rojali bisa men-share kepada teman-teman ya capaian pembelajaran. Ada beberapa perubahan ya dalam nomenklatur. Yang pertama perubahannya adalah mata pelajarannya itu bahasa dan sastra Arab kemudian menjadi bahasa Arab. Ya. Jadi dari nomenklatur pelajaran bahasa dan sastra Arab menjadi bahasa Arab. Kemudian KI dan KD itu akan berubah menjadi capaian pembelajaran. Lalu ada perubahan lain yaitu RPP kemudian menjadi modul ajar. Lalu ada penilaian, maka penilaian ini nanti akan ada perubahan namanya asesmen kognitif dan non-kognitif. Lalu ada tambahan namanya nanti proyek profil pelajar Pancasila. Ini ada proyeknya dengan 8 tema di masing-masing kelas nanti. Dan di masing-masing tahun. Nah Bapak Ibu untuk memperdalam ini nanti kita perlu ada waktu tertentu, ada webinar tertentu untuk membahas tentang ini. Nah saya akan menyampaikan secara singkat saja. Nah ada tambahan lagi di dalam integrasi kurikulum 2021 atau kurikulum prototype ini. Yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab ada tafahum tsaqafi. Ada tafahum tsaqafi, ada pemahaman lintas budaya. Nah, pemahaman lintas budaya ini penting buat kita semua
Khususnya buat teman-teman yang nanti misalnya satu saat akan pergi ke luar negeri. Karena akan tahu suasana bukan hanya di Indonesia saja, tetapi kita harus tahu bagaimana ketika bumi kita injak, di situ langit kita junjung. Ya, dimanapun kita berpijak, di situ langit kita junjung. Artinya kita hormati budaya mereka. Kita hormati bagaimana cara mereka hidup. Kita hormati bagaimana cara mereka kemudian menghormati orang lain. Jadi ketika kita bisa tahu tentang budaya mereka, maka kita bisa menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan ini pula yang diamanahkan di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada satu dimensi yang namanya berkebinekaan global. Nanti anak-anak kita akan diajarkan bagaimana berbineka tetapi global. Sampai ke seluruh negara, ke seluruh di dunia pun nanti anak-anak itu akan memahami bagaimana budaya mereka. Nah, ini sangat kental sekali dengan pemahaman lintas budaya atau tafahum tsaqafi. Saya kira di teman-teman guru bahasa Arab yang kemarin ikut tes PPK itu juga akan melihat begitu banyaknya materi-materi tafahum tsaqafi di sana. Ya, bagi yang ikut tes PPK. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran bahasa Arab, ya, bagaimana bahasa Arab sebetulnya di SMA atau di MAN atau di SD, SMP dan sebagainya. Tidak akan pernah jauh dari sini. Di bagaimana melafalkan ungkapan pembelajaran bahasa Arab ya dengan baik dan benar sesuai lahjah fushah. Kemudian menerapkan 4 keterampilan berbahasa. Yang menganalisis teks, mengomunikasikan pesan positif kepada orang lain dalam bahasa Arab. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan nomor 4 ini, mengomunikasikan pesan-pesan positif orang lain dalam bahasa Arab secara sederhana. Ini penting, kenapa? Karena bahasa Arab belakangan ini dituduh menjadi bahasa calon teroris. Nah, ini penting, bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang universal. Bahkan bahasa Arab ini juga selain bahasa komunikasi juga bahasa agama. Karena dia bahasa agama, pesan-pesan agama adalah pesan-pesan yang positif. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa belajar bahasa Arab sama dengan menjadikan orang-orang menjadi calon teroris atau menjadikan anak-anak calon teroris, itu salah besar. Jadi dia harus belajar lagi di MGMP Bahasa Arab DKI ini. Ya, orang yang menyatakan seperti ini. Jadi minta orang tersebut untuk belajar lagi bahasa Arab. Ya, bagaimana memahami bahasa Arab dengan benar. Ya, ketika ada pandangan semacam itu, kita maafkan yang mengatakan semacam itu, tetapi kita juga minta kepada beliau agar belajarlah bahasa Arab dengan benar. Sehingga ketika berkomentar, maka berkomentarlah juga dengan benar. Ya, jadi yang 4 ini mengomunikasikan pesan-pesan positif. Pesan-pesan yang positif selalu positif disampaikan. Ya, kenapa? Karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa universal. Siapapun bisa mengomunikasikannya. Ya. Kemudian apa saja yang ada di dalam pemahaman lintas budaya. Di sini nanti Bapak-bapak Ibu akan mencoba mengajarkan kepada anak-anak at-taqalid, kebiasaan. Kemudian al-adat, adat istiadat. Kemudian al-bi'ah, lingkungan. Kemudian al-khalfiyah, latar belakang. Al-adyan, bagaimana agama-agama yang ada. As-sifah, karakteristik. Kemudian harakatul yad, gerak-gerak tangan. Ya, orang Arab kadang-kadang begitu kalau bicara. Ya, tangannya selalu mengangkat-ngangkat seperti ini kalau orang Arab, tangannya. Ya. Ada juga gerak wajah. Gerak wajah itu orang-orang seperti misalnya Pakistan, orang-orang India. Dia kalau mengatakan tidak tapi goleng-goleng kepalanya. Ya, dia mengatakan tidak tapi kepalanya mengatakan iya tapi kepalanya goleng-goleng gitu. Ya, kalau di Indonesia kepalanya goyang-goyang gitu berarti tidak. Tapi kalau di sana goyang-goyang iya. Kemudian mimik wajah. Kemudian nada suara. Ya, bedakan ada suara ya salam dengan ya salam dengan ya salam. Ini berbeda gitu. Ini nada suara. Lalu ada lagi yang namanya gerak tubuh atau harakatul badan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah sekedar apa yang bisa saya sampaikan. Intinya, marilah kita berupaya menjadi orang-orang yang senantiasa berada pada tempat yang benar. Yang kedua adalah tetaplah
menjadi guru-guru bahasa Arab yang mengajar lillah. Kalau sudah lillah, insya Allah nanti lelahnya akan menjadi penghargaan terindah dari Allah dengan mendapatkan yang terbaik buat kita semua. Ya, yang namanya finansial nanti akan mengikuti, dia akan mengikuti. Ya, tidak pernah kita dengar ada guru yang sengsara hidupnya. Tapi yang kita dengar adalah guru itu hidupnya barokah. Ya, keberkahan dari mengajar itulah yang didapatkan. Meskipun finansial yang didapatkan tidak terlalu banyak, yang jelas kita selalu dengar bagaimana anak-anak bersenandung ketika memasuki waktu maghrib di musola-musola, di masjid-masjid. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likullin kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Jadi ketika kita merasa cukup, ya dengan apa yang kita peroleh, mengajar dengan ikhlas, insya Allah semuanya kita akan dapatkan. Bagi teman-teman yang kemarin ikut PPK, mudah-mudahan sukses ya dalam tesnya. Dan bagi bapak ibu yang sudah menjadi ASN, semoga tetap dengan ke-ASN-annya yang semakin baik ke depan, dan guru-guru yang belum jadi ASN semoga tetap diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadza wa syukron ala ihtimamikum. Ustaz Fatur Rahman, hadza minni wa jazakumullah khairan ahsanal jaza lakum jami'an lil mudarrisin wal mudarrisat lil lughatil arabiyyah. Insyaallah nafa'ana bi al-ulum al-qasirah fi hadzal mawad al-qasirah. Lakin insyaallah hunaka manafi katsirah jiddan. Hunaka manafi amiqah. Hadza wa syukran. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, masya Allah. Syukran jazilan Ustaz Dr. Ahmad Ghazi Siddiq ya. Seperti ciri khas beliau dalam menyampaikan materi ya, dipahami dengan bahasa yang mudah dan diseling dengan humor-humor sehingga menarik kita untuk selalu mendengarkan materi beliau. Sedikit mungkin yang bisa kami catat tentang paparan beliau tadi adalah yang pertama, harapannya kita adalah semoga anak didik kita nanti semuanya bisa meneruskan semangat kita dalam memperjuangkan, meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita. Dan yang kedua, sebagai guru kita harus mampu bergerak, mempengaruhi dan memberdayakan SDM kita. Dan selanjutnya kita harus mampu memahami tujuan bahasa Arab, pembelajarannya ya, khususnya yang kemarin sedang ramai yaitu bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa untuk calon teroris. Nah, kita harus bisa ini Bapak Ibu untuk menepis stigma itu dengan memahami tujuan